Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 7. Babnya yang pertama yaitu materi Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah memahami isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-59 dan Quran Surat An-Nahl ayat yang ke-64. Berbicara mengenai kandungan dari Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-59 dan Quran Surat An-Nahl ayat yang ke-64. Nah, di sini ada Pak Guru dengan teman-teman ini sedang belajar. Kata Pak Guru, Quran An-Nisa ayat ke-59 ini menjelaskan untuk patuh dan taat kepada Allah, Rasul dan pemimpin-pemimpin kita. Nah, coba diperhatikan di sini. Di sini ada kata ati'ullah. Nah, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, dan kemudian kita menaati Rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Nah, jadi tahapannya kita menaati Allah dulu, berarti dari Al-Quran terlebih dahulu. Ketika kita menemui masalah, maka kita lihat dulu rujukannya di Al-Quran. Baru kemudian kita merujuk kepada hadis wati'ur rasul. Nah, jadi taat kepada Rasul melalui hadis. Wa ulil amri minkum. Baru kita masuk ke pemimpin. Pemimpin di sini bisa ulama, misalkan ustadz, kiai, atau pemimpin pemerintahan. Jadi tahapannya Al-Quran, Sunnah, baru kemudian ulama. Nah, kemudian apa lagi kandungannya? Ketika kita taat kepada Rasul, itu artinya kita taat kepada Allah. Nah, betul. Jadi, hadis ini memiliki fungsi terhadap Al-Quran, yaitu ada bayan takrir, ada bayan tafsir, bisa menguatkan, bisa menjelaskan. Kadang-kalanya ayat di dalam Al-Quran itu bersifat umum, maka kita memerlukan hadis untuk menjelaskan ayat-ayat tersebut. Maka ketika kita menaati Rasul melalui hadisnya, itu sama juga artinya kita menaati Allah. Kemudian apa lagi? Nah, ketaatan kepada pemimpin ini tidak boleh bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita dituntut untuk taat kepada pemimpin, asalkan itu tidak menyalahi dalil yang berada di atasnya. Kalau pemimpin melanggar Al-Quran atau melanggar hadis, atau melanggar Allah atau melanggar Rasul, maka tidak boleh kita ikuti arahannya. Kita hanya boleh mengikuti pemimpin kalaulah hal tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran ataupun Al-Hadis. Nah, kemudian yang keempat, fungsi hadis ini adalah untuk menerangkan Al-Quran. Nah, coba di sini dicek, di sini ada kata farudduhu ilallah wa rasul. Fa in tanaza'tum fi syai', kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah ilallah wa rasul, kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul atau hadis atau sunnahnya. Kemudian kita juga bisa melihat di Quran Surat An-Nahl ayat yang ke-64 ada kata illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fih. Artinya melainkan supaya engkau, maksudnya Nabi Muhammad, dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Jadi fungsi hadis itu bisa menjadi sebagai bayan atau penjelas dari Al-Quran. Mudah ya, paham ya? Nah, jadi apa saja semangat kita untuk mendalami Al-Quran dan Al-Hadis? Nah, misalkan yang pertama adalah setiap orang beriman ini harus taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah harus menaati pemimpin. Kemudian yang ketiga, apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama, maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kemudian yang keempat,
kita harus rajin membaca, menerjemahkan, dan mengkaji Al-Quran. Kemudian yang kelima, kita harus membaca buku, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang keenam adalah kita harus bertanya apabila tidak tahu kepada guru atau ulama. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih karena sudah mau menyimak. Assalamualaikum.